Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Ana Crochet. Di video kali ini membuat tutorial peci dengan motif simple seperti ini. Hasilnya ya sangat cantik dan mudah dipahami. Yuk ikuti tutorialnya. Nah, untuk tingginya ini 15 cm dan untuk lingkar kepalanya 52 cm. Hasilnya sangat cantik dan buatnya mudah banget ya. Untuk lebar di 52 cm ya. Untuk awalan kita buat slip knot dulu. Lalu kita buat 4 CH atau 4 rantai, 1 2 3 4. Setelah itu di CH yang pertama kita buat slip stitch, jadi membuat bentuk lingkaran. Kenapa untuk video kali ini saya nggak menggunakan magic ring, karena kemarin kejadian ya buat magic ring itu kurang kenceng, jadi pas di tengah-tengahnya itu lepas. Jadi untuk ini saya akalin aja menggunakan rantai, insya Allah kuat ya. Jadi langsung saja ke putaran 1, kita awali dengan membuat 2 CH tadi ya. Lalu di dalam lingkaran ini yang udah kita buat lingkaran ya, kita isi dengan 12 kali DC. 2 3 4. Lalu lanjutkan sampai mendapatkan 12 DC di dalam lubang ini ya. Nah, setelah selesai kita slip stitch di DC pertama ya, jadi bukan di rantai yang kedua tadi ya. Nah, seperti ini. Oke. Udah selesai, kita lanjutkan ke putaran kedua. Untuk putaran kedua kita awali dengan membuat 2 CH. Lalu masih di lubang yang sama kita buat kembali DC. Buat masing-masing satu lubang kita beri 2 kali tusukan DC atau dinamakan DC increase ya. Saya singkat di polanya itu INC ya. Lanjutkan sampai ke putaran awal ya. Masing-masing lubang kita beri 2 kali tusukan. Jadi untuk putaran kedua nanti total DC-nya ini ada 24 DC. Oke, udah selesai, kita buat slip stitch di DC yang pertama ya, jadi bukan di rantai yang kedua ya. Jadi ini tuh biar sambungannya terlihat cantik dan gak nampak ada sambungan ya. Oke, kita lanjutkan ke putaran ketiga. Kita awali dengan membuat 2 CH 1 2. Lalu untuk ini polanya 1 DC, lalu baru ada penambahan di DC yang kedua ya, seperti itu. 1 DC, lubang berikutnya dalam satu lubang kita beri 2 kali tusukan DC ya. Oke, mudah dipahami ya. Setelah itu 1 DC lagi, lubang berikutnya 1 DC, lubang berikutnya satu lubang kita beri 2 kali tusukan DC atau dinamakan dengan increase ya, penambahan ya. Nah, seperti ini. Lakukan pola yang sama sampai ke awalan. Untuk putaran ketiga ini total DC-nya ada 36 DC. Udah selesai, kita buat slip stitch di DC pertama seperti ini ya. Setelah selesai, kita lanjutkan kembali di putaran keempat. Jadi untuk putaran keempat, kita tambahkan kembali membuat 2 CH. Nah, untuk ini polanya 2 kali DC masing-masing lubang, lalu di lubang yang ketiga kita adakan penambahan ya. Jadi 1, lubang berikutnya 1. Nah, untuk di lubang yang ketiga ini kita beri 2 kali double crochet atau penambahan ya. 1 2 seperti itu ya.
Jadi lakukan hal yang sama sampai ke penanda 2 DC lalu INC, 2 DC lalu DC increase, seperti itu ya. Nah, untuk di putaran keempat ini total DC-nya ada 48 DC. Oke, kita beri penambahan ya di lubang yang ketiga. Lakukan sampai ke awalan. Sudah selesai untuk di putaran keempat. Total DC-nya ada 48 DC. Lalu kita buat slip stitch di DC yang pertama. Setelah selesai, kita lanjutkan kembali di putaran kelima. Kita awali dengan membuat 2 CH. Lalu kita buat 3 kali double crochet di tiap-tiap lubang ya. 1 lubang berikutnya, 2 lubang berikutnya, 3. Nah, di lubang yang keempat ini kita beri penambahan 1 lubang, kita beri 2 kali tusukan DC. Lakukan sebanyak 12 kali ya pola seperti ini. Nanti untuk hasil di putaran kelima totalnya ada 60 DC. Jadi untuk pola membuat lingkaran ini sangat mudah ya. Jadi kalau diawali dengan 12 double crochet, jadi untuk setiap putaran itu penambahannya ada 12 ya, seperti itu ya. Nah, untuk ini saya berhenti di putaran kelima. Nanti untuk putaran ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke putaran 12 saya tuliskan polanya ya. Kalian bisa screenshot, polanya sangat mudah dan caranya sama seperti tadi ya. Jadi penambahan kalau di ini nanti nambah lagi seperti itu. Nah, ini sudah jadi di 12 lingkaran ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Pas ya. Kita lanjutkan ke pembuatan motif. Untuk ini akan saya cantumkan benang warna biru adalah benang A dan benang warna putih adalah benang B. Dan kita lanjutkan ya membuat pola di baris ke-1. Nah, untuk pembuatan motif atau baris ke bawah ini tidak ada penambahan lagi ya. Jadi untuk putaran pertama kita buat 2 CH, lalu kita buat 5 double crochet tusuk A atau benang warna biru ya. Ini, nah untuk yang kelima ini kita double crochetnya tahan, untuk terakhir kita sambungkan menggunakan benang putih. Nah, jadi untuk rajut tapestri kalian harus belajar juga cara pergantian benang seperti ini. Jadi setiap pergantian benang ujungnya itu kita selesaikan menggunakan benang untuk warna selanjutnya seperti ini ya. Nah, sudah 5 yang benang A. Lalu kita lanjutkan dengan 1 warna benang B. Nah, untuk DC-nya kita tahan seperti ini. Lalu kita lanjutkan mengambil benang yang warna biru. Mudah dipahami ya, semoga paham ya. Untuk yang pemula dalam merajut tapestri. Langkah selanjutnya kita ganti benang dengan warna biru, yaitu benang A. Totalnya ada 5 kali double crochet. Nah, jadi untuk motif ini tiap-tiap lubang hanya 1 kali tusukan saja ya, karena sudah tidak ada lagi penambahan. Oke, udah dapat 4 dan benang belakang jangan lupa diselipkan. Nah, untuk yang terakhir yang kelima ini setelah itu kita tahan 2 loop seperti ini ya. Lalu kita ganti menggunakan benang putih. Nah, untuk pergantian benang ini agar benangnya tidak melilit, kalian mengambil benangnya itu harus benar-benar disesuaikan dan agar pas ya. Oke, kita kembali membuat 1 kali double crochet dengan benang warna putih. Lalu kita ambil benang yang warna biru. Kita selesaikan menggunakan benang warna biru. Kita lanjutkan kembali
mengambil benang warna biru, buat 5 kali DC. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang kelima tidak kita habiskan dan kita akhiri dengan menggunakan benang warna putih. Oke. Lalu kita buat 1 kali warna putih. Tahan, lalu ambil dengan benang warna biru. Semoga mudah difahami ya. Ini sudah kita ulangi sebanyak 3 kali ya. Lakukan sampai memutar dan sampai ke awalan. Kita lanjutkan kembali. Untuk putaran ke-1 ini diakhiri dengan benang warna putih ya. Lalu untuk benang warna putih kita tahan dan kita akhiri menggunakan benang warna biru. Setelah itu kita slip stitch di DC yang pertama tadi. Lalu untuk putaran kedua kita lanjutkan dengan membuat 2 CH, lalu 3 benang A, masing-masing lubang ya. 1, 2, 3. Untuk yang ketiga ini tahan, lalu masukkan dengan akhiri menggunakan benang warna putih. Setelah itu 1 lubang, 1, 2, 3. Jadi untuk putaran kedua ini polanya 3A 3B ya. Ingat untuk cara pergantian benang dengan rajut tapestri ya. 1 dengan benang warna B, warna A ya. 2, 3. 3 yang ketiga ini kita tahan. Sama seperti awalan tadi ya, cara pergantian benang dalam merajut tapestri. 1, 2, 3. Untuk yang ketiga tahan lalu pergantian benang. Setelah itu kita buat kembali yang warna biru. 1, 2, 3. Tahan lalu ambil benang warna putih. Lakukan pola yang sama. Ini saya udah ulang 3 kali, semoga mudah difahami ya. Lakukan sampai ke awalan tadi. Udah selesai sampai ke awalan dan dengan diakhiri dengan benang warna putih ya. Lalu kita buat slip stitch. Kita lanjutkan membuat benang warna putih ya, atau benang B. Kita buat 2 kali double crochet dengan menggunakan benang B. 1, 2 ya. Setelah itu kita ganti benang dengan benang A. Oke, bagian sini kita kasih 1A, lalu akhiri dengan B. Jadi sebelahnya kita buat dengan warna benang putih ya, atau benang warna B. Jadi untuk pola putaran ketiga 1A 5B, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang kelima kita tahan, lalu kita ambil dengan benang warna B, benang warna A ya, atau benang warna biru. Lanjutkan dengan membuat 1 benang warna A, 1 DC dengan benang warna A, lalu 5 tusuk benang warna
putih atau benang B ya. 4, 5, dan yang kelima tahan seperti ini, lalu kita ambil kembali, buat kembali 1 DC, lalu ganti benang. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk pola putaran ketiga, 1 benang warna A dan 5 benang warna B. Lakukan sampai ke awalan. Nah, untuk putaran ketiga udah selesai, langsung saja kita buat slip stitch. Kita lanjutkan membuat baris keempat. Untuk baris keempat ini kita pakai benang B semua ya, benang warna B, dengan membuat tiap-tiap lubang 1 kali DC. Lakukan sampai ke awalan sekeliling ya, dengan menggunakan benang warna B. Nah, setelah selesai untuk putaran keempat, kita buat DC keliling dengan menggunakan benang warna putih. Lanjutkan lagi di putaran ke-5. Untuk putaran kelima kita awali dengan 2 CH ya, maaf salah. Lalu kita buat benang warna putih atau benang B ini 5, lalu benang warna biru 1. Jadi untuk pola ini 5B 1A, seperti itu ya. Lalu 1 benang warna, sudah 3 ya, ini sudah hitungan ketiga, 4, lalu ke-5. Nah, untuk yang kelima ini seperti biasa kita sisahkan dulu, lalu kita selesaikan menggunakan benang warna biru. Lakukan hal yang sama ya. Jadi semoga udah paham ya untuk pemula yang pergantian benang dalam merajut teknik tapestry ya. Lakukan sampai ke awalan tadi ya. Jadi yang A 1, yang B 5. Lakukan sampai ke awalan ya, atau memutar sampai ke sini. Setelah itu buat slip stitch. Nah, untuk akhiran ini menggunakan benang warna biru, dan benang warna biru selesaikan dengan menggunakan benang warna putih ya. Setelah itu kita buat slip stitch. Kita lanjutkan untuk putaran ke 6. Lalu kita kembali menggunakan benang warna putih atau benang B, buat 2 CH, lalu 1 DC, 2, 3.
Nah, untuk yang ketiga ini kita tahan ya. Lalu kita selesaikan menggunakan benang warna biru. Jadi untuk putaran ke-6 3 biru, 3 putih. Dua, tiga. Nah, jadi untuk yang ketiga tahan lalu ganti dengan benang putih. Kembali kita buat DC. 1, 2, 3. Tahan untuk yang ketiga benang, ganti lagi menggunakan benang biru atau benang A ya. 1, 2, 3. Jadi 3 benang biru dan 3 benang A. Untuk yang ketiga tahan seperti tadi lalu keluarkan menggunakan benang warna putih ya. Lakukan sampai ke awalan. Jadi 3A, 3B. Sudah di akhiran. Untuk akhiran ini menggunakan benang warna biru. 1, 2. Lalu kita buat slip tik di sini. Lalu kita buat 2 rantai menggunakan benang warna biru ya. Putaran ke-7 kita lanjutkan membuat 2 rantai. Lalu kita buat warna 5A, maaf salah ambil benang ya. Untuk putaran ke-7 ini membuat 5A 1B. Jadi diawali dengan membuat 2 CH dengan benang warna biru, lalu ganti benang dengan menggunakan benang putih 1, lanjut kembali ganti benang dengan menggunakan benang biru sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ganti benang dengan menggunakan benang putih, yaitu buat 1 DC. Lakukan ulang-ulang sampai ke awalan kita merajut ya. Yang benang A atau benang biru 5, yang benang B atau benang putih sebanyak 1 kali. Ganti benang menggunakan benang warna putih, lalu kita jahit kembali 1. Lakukan pola yang sama ya sampai ke awalan. Jadi 5 yang biru, 1 yang putih. Jadi udah terbentuk ya, bentuknya itu kayak bentuk lupis, cantik ya. Kita lanjutkan di putaran selanjutnya ya. Nah, ini untuk putaran ini sudah selesai, lalu kita buat slip stitch. Kita buat slip stitch di DC yang pertama kita buat tadi ya. Lalu kita buat kembali putaran selanjutnya dengan putaran ke-8. Kita buat masing-masing double crochet 1 kali. Lakukan sampai ke penanda. Nah, setelah membuat
1 double crochet keliling. Setelah itu kalian bisa tambahkan kembali membuat 3 kali tusuk SC untuk penutup list bagian bawahnya, dan dia terlihat kencang dan enggak ngembang gitu ya. Nanti hasilnya sangat cantik. Nah, lakukan sebanyak 3 baris ya. Oke, untuk terakhir SC yang terakhir, kosongkan 1 lubang, lalu di lubang berikutnya kita buat slip seperti ini. Lalu kita rapihkan sisa benangnya. Untuk bagian bawahnya kita sisipkan di bagian belakangnya, lalu gunting benang ujung-ujungnya, kita rapihkan ya. Oke, udah selesai. Nah, udah selesai, ini hasilnya. Motifnya sangat cantik dan pembuatannya juga sangat simpel ya. Lalu kita lipat seperti ini. Sekarang kita ke pengukuran. Untuk ukuran, untuk tingginya ini 15 cm, dan untuk keliling, lebar keliling atau lebar lingkar kepala (52 cm).